bruh, 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 bruh. Yo, kenalin, nama gue Irsyad. Di sini, gue mau menceritakan ke teman-teman sekalian pengalaman gue berkarir di bidang IT dari jurusan non-komputer dengan IPK yang sangat kecil dan sekarang bisa berkarir di salah satu perusahaan tech di Singapura secara remote dari jurusan non-komputer. Nah, di sini gue mau menceritakan detail dari awal sampai akhirnya, jadi jangan di skip dan tentunya like dan subscribe ya. Yuk kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, jadi awal-awal ya dulu tuh jadi gue tuh masuk orang yang sangat malas ya. Jadi gue tuh lebih suka happy-happyan lah, happy gitu kan ya. Jadi gue tuh dulu tuh sering malas-malesan, sering tidur, sering main game, sering baca komik, nonton film, nonton anime dengan ya mungkin bisa dibilang proporsi yang sangat besar dibandingkan dengan kegiatan gue belajar, yaitu ya kegiatan utama gue kuliah pada saat waktu itu yang sangat kecil sekali. Jadi kan ya nggak imbang kan ya antara yang main apa yang entertainment yang leha-leha sama yang utama gue belajar ini berat sebelah gitu. Jadi akhirnya ya gitu dah. Nilainya jadi kecil dan ya gue nggak survive lah di situ. Dan misalnya kalau gue tuh pada saat itu sangat-sangat rajin belajar banget kayak gitu ya. Nah gue tuh sulit juga gitu memahaminya. Karena kenapa? Karena gue tuh emang udah nggak menikmatinya gitu. Jadi ya walaupun gue giat banget belajar, tapi ya mager aja gitu. Jadi ya emang nggak bisa nyerap gitu kotak, nggak bisa nyerap kotak. Ya udah jadi ya kecil-kecil juga akhir-akhirnya walaupun gue udah belajar giat juga. Singkat cerita, jadi gue waktu itu di semester 4 ya, kalau nggak salah, ya 4. Nah, di situ gue mulai tersadarkan kalau gue tuh nggak baik-baik aja gitu, nggak baik-baik aja. Karena dari semester 1, 2, 3 itu IPK gue tuh kecil kan ya, dan itu tuh masih terus kayak gitu, nggak ada naik dan malah turun ya. Jadi IPK gue ya jelek. Dan di semester 4 gue mulai sadar dan mulai takut gimana nih masa depan gue nanti kalau ya gue gini-gini terus gitu. Apakah gue nanti bakal sukses atau malah depres gitu ya, malah depres karirnya gue nggak tahu gimana. Jadi ya gue di situ mulai agak panik lah. Apalagi kan ini ya, um, tipikal kalau mau sukses itu kan kita harus PNS ya. PNS itu ya harus IPK 3 gitu kan. 3 atau kalau memang mau lebih bagus lagi ya 3,5 sampai 4 biar cum laude. Nah, kalau udah dapet IPK kayak gitu, ya lu bisa PNS gitu salah satunya biar karir yang lebih stabil. Nah, tapi gue bukan masuk ke orang-orang itu. Nah, tapi ya gue masih masuk ke tipikal IPK yang masih di bawah 3 gitu kayak 2,5, 2,75 gitu kan. Nah, habis itu gue mikir nih gimana caranya pas tingkat akhir, worst case-nya apapun, gue tuh masih bisa berkarir walaupun IPK gue masih kecil. Nah, gue mulai cari itu di internet ya kan karena sekarang kan zamannya internet gitu ya. Nah, cari IPK yang karir di mana IPK tuh nggak terlalu mempermasalahkan dan gue masih bisa berkarir. Nah, gue di situ mulai riset. Nah gue kan mulai riset nih ya, mulai riset uh, karir apa yang tidak memerlukan nilai IPK, tidak memerlukan nilai IPK, tapi hanya memerlukan kemampuan teknikal ya kayak tes gitu ya, atau kemampuan yang lainnya yang lebih teknikal. Jadi mereka tuh lihat kemampuan kita bukan nilai atau ijazah dari kuliah kita gitu. Nah, salah satunya waktu gue search di internet itu adalah satunya berkarir di dunia IT sebagai IT engineer gitu. Seperti kayak software engineer, ya pokoknya engineer secara umum sih, apa banyak lah. Kayak contoh ada front end developer, back end developer, mobile developer, IoT, data scientist dan lain sebagainya. Nah, di situ gue mulai riset ranah bekerja di bidang IT itu. Karena kalau kita masuk ke ranah bidang IT itu mostly nggak terlalu perlu dilihat nilai IPK-nya gimana, yang penting ya setidaknya kalau emang mau terikat harus S1 lah biar terikat ya. Kalau belum terikat mah ya secara umum kan nggak bakal terikat sama company, biasanya ya paling gaji kecil
atau ya mungkin sebagai freelance dan sebagainya. Nah, tapi ya minimal ada ada gelar S1 dan IP. Kalau udah ada gelar S1 walaupun IPK-nya kecil pun, nah itu nggak masalah. Nah, tapi yang penting technical skill-nya waktu tes itu lolos, user dan manager itu mencari apa yang diinginkan dari kita itu, nah itu bisa. Nah, salah satunya itu jadi IT engineer di bidang IT. Nah, pada saat itu kan, oh ternyata bidang IT ini sesuai nih apa yang gue mau. Nah, dan kebetulan di bidang IT itu kan pasti kan ada komputer-komputer kan. Nah, dari zaman gue SD dulu, ya gue emang udah suka gitu sama komputer, terutama kan pada saat zaman 2010 itu kan ya lagi booming-boomingnya warnet gitu kan. Kita main warnet, PB, LS gitu-gitu kan. Sama ada beberapa game offline gitu yang emang harus biasanya itu kan kita download habis itu nge-crack biar bisa kita mainin, atau mungkin ada software tertentu kayak software buat editing, software buat download kayak IDM gitu dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kan harus di-crack gitu ya biar ketahuan asli gitu, biar kita pakai secara luas apa fitur-fiturnya. Atau ya misalnya kan ada komputer kayak Windows itu kan ada konfigurasi yang agak tricky gitu kan ya. Nah, itu tuh gue suka ngelihat caranya di YouTube atau di internet. Ini gimana sih cara biar suaranya lebih jelas atau biar lebih performanya itu lebih cepat gitu. Nah, gue dari situ udah suka gitu ngotak-atik komputer gitu. Nah, makanya waktu gue udah lihat itu, dan emang gue tuh kebetulan waktu zaman itu juga suka yang namanya hacker-hacker gitu karena ada pengaruh film juga. Nah, gue tuh ya tertarik lah di bidang IT, dan emang sebenarnya di mata kuliah sebelumnya, di semester sebelumnya ada kayak pengantar pembelajaran pemrograman gitu. Jadi gue lebih terekspos dan lebih tahu lah gambaran kalau kerja di bidang IT itu gimana. Jadi ya gue lebih kayak riset gimana caranya masuk sebagai IT engineer di bidang IT itu. Nah, ya itu banyak lah beberapa posisi-posisi di bidang IT itu, kayak bisa jadi front end developer, back end developer, IoT engineer, mobile developer, data scientist, atau mungkin ada sekarang tuh ada namanya itu software quality assurance automation dan lain sebagainya. Nah, di situ ya banyak, tapi kan ya kita kan harus fokus ke satu ya. Dan pada saat itu gue tuh masih belum tahu apa sih yang gue tadi sebutin tadi ya. Kalau sekarang gue tahu karena ya gue udah paham. Tapi pada saat semester 4 itu gue nggak tahu yang jelas. Yang gue pikir tuh ya pokoknya pekerjaan di bidang IT sebagai programmer gitu secara umum gitu. Nah, di situ gue ya ulik-ulik lah dan fokus satu hal. Pada saat itu sih gue lebih fokus ke jadi mobile developer, dan ya di situ gue sebelum jadi mobile developer ya gue belajar lagi kayak belajar kayak coding, kayak waktu itu gue belajar ada Python, Java. Ya di situ gue belajar dan ya gue dari pembelajaran itu ya gue berusaha untuk konsisten belajar agar bisa masuk di bidang IT karena emang gue suka gitu komputer gitu. Dan emang ya pada dasarnya juga emang dulu gue emang mau kuliah di jurusan komputer, cuman ya nggak dapet ya, cuman ya ternyata bisa gitu. Nggak, jadi kita tuh di bidang IT itu nggak harus jurusan komputer aja, tapi ternyata banyak gitu dari jurusan komputer itu yang emang dari jurusan-jurusan lain. Karena apa? Karena biasanya itu emang mereka suka, passionnya gitu ya, dan ya sama aja gitu, jadi kualitasnya sama aja kayak anak komputer gitu. Jadi sebenarnya kalau belajar di bidang IT tuh nggak harus jurusan komputer lah, banyak lah orang-orang yang jurusan IT tapi nggak suka, akhirnya ya jadi kurang maksimal juga, jadi malah mungkin nggak berkarir di bidang IT. Tapi yang emang benar-benar suka, mau yang emang dari jurusan komputer atau yang emang bukan dari jurusan komputer dan emang belajar otodidak sendiri dari jurusan komputer itu, ya pasti dapet lah karir awal-awalnya, walaupun mungkin nggak terlalu bagus atau mungkin ada yang udah lebih bagus dan bisa melonjak lagi gitu. Nah, makanya gue memutuskan fokus belajar di bidang IT sebagai developer pada saat itu. Banyak ya rintangan gue yang gue lalui ya, karena ya gitu, gimana caranya gue tuh harus imbangin antara kuliah utama gue sama belajar otodidak IT. Nah, gimana caranya? Ya caranya ya gue emang harus akal-akalin gitu. Gimana caranya biar gue tuh lulus tepat waktu dengan nilai yang cukup memuaskan dan bisa juga berkarir di bidang IT dengan portofolio yang lengkap, yang pengalaman yang bagus. Nah, jadi gue bisa lamar ke pekerjaan yang gue inginkan gitu di bidang IT.
minimal ya awal-awal magang lah, karena kan pastinya kan harus magang ya, karena apalagi gue kan bukan dari jurusan yang pure komputer ya, walaupun emang jurusan gue tuh ada dikit-dikit ngoding, cuman nggak keseluruhan komputer gitu. Nah jadi gue emang harus akalin itu ya, gimana caranya ya gue harus ya belajar otodidak buat portofolio, buat project, agar bisa nge-cover kegiatan kuliah gue. Ya tentunya gue juga bener-bener nggak ngorbanin kuliah gue pasti ada belajar kuliah juga gitu di waktu yang sesuai dengan memprioritaskan tentunya pada saat itu kuliah gue. Nah kalau udah rehat, nah baru gue ke belajar otodidak. Nah itulah challenge-nya. Nah dari yang gue udah sebutin tadi ya, tentunya harus ada yang gue korbanin karena dari rintangan-rintangan itu ya. Nah di situ banyak pengorbanan gue. Mostly sebenarnya kegiatan-kegiatan anak muda pada umumnya ya. Kan biasanya kan kalau orang udah kuliah ya kita ya rehat gitu loh. Rehatnya apa caranya? Rehatnya apa? Ya rehatnya ya apa, kita nonton film gitu sama teman, atau makan di kafe sama teman, nongkrong gitu ya, pokoknya mostly hangout secara umum gitu sama teman, main game gitu kan ya. Atau mungkin ya kalau ya di umur-umur apa ya, remaja-remaja gitu ya, apa ya, maksudnya bukan remaja ya, di awal-awal kuliah gitu, di umur awal-awal 20-an ya, tentunya kita cari pacar gitu atau pasangan nanti buat kedepannya. Nah itu gue nggak sempet melakukan hal itu karena ya emang nggak sempet gitu loh, karena gue banyak yang harus gue kejar agar bisa gue ngimbangin kegiatan kuliah utama gue sama ya bidang otodidak, bidang karir ini, IT ini gitu. Nah di situ ya karena banyak yang gue korbanin ya, jadi gue emang bener-bener nggak sempat gitu. Jadi gue bener-bener yang namanya pakai waktu luang itu sebaik-baiknya. Kayak contoh nih, misalnya di waktu kelar gue kuliah itu biasanya kalau misalnya gue nggak ada apa-apa, misalnya ada temen yang ngajak buat nongkrong gitu atau makan gitu, yang dimana tuh ya bukan makan sekedar makan kayak siang atau sore gitu aja, tapi emang makan emang buat nongkrong gitu. Nah gue nggak bisa ngelakuin itu, jadi gue biasanya kalau ada teman-teman gue yang ngajak gitu, biasanya gue ke tempat yang nyaman. Kayak contoh gue biasanya dulu ke perpus, atau misalnya ke apa, ada suatu orangan di jurusan gue gitu yang enak. Nah buat gue tuh ya belajar otodidak, ngoding, nge-searching gimana cara ngoding gini, ngebuat aplikasi gini. Ya jadi gue mostly gue ngelakuin kegiatan gue tuh di situ. Kalau makan juga langsung di situ gue sambil ngoding. Habis itu kalau mau apa kegiatan ibadah lainnya gue di sela-sela itu. Ya jadi gue bisa ngelakuin itu biasanya sih bisa sampai kayak um, sampai malam juga, kayak jam 1 pagi atau jam 2 pagi. Atau ya kalau misalnya nggak terlalu perlu amat dan ada sesuatu yang perlu gue lakuin ya 10 malam, 11 malam, pokoknya gue bener-bener pakai waktu rehat itu sebaik-baiknya. Sama kalau misalnya malam minggu ya, malam minggu kan orang kan pasti kan ya istirahat loh kan ya, apa, karena kan itu kan waktu full untuk kita tuh rehat dari weekday gitu kan. Nah di situ gue malam minggu kagak kayak gitu dulu. Gue dulu situ kalau misalnya uh, gue bisa ada uang waktu dari kegiatan utama kuliah gue, terutama tugas-tugas gitu ya, gue benar-benar ini apa, ngelakuin pembelajaran otodidak gue gitu. Biasanya sih ya karena libur gue bisa ngelakuin itu di kos dulu, atau mungkin kalau misalnya gue ke rumah, atau ya mungkin ke kampus. Biasanya kampus suka masih ada buka gitu beberapa ruangan. Nah gue di situ ya kayak biasa, kayak gue bilang tadi, gue duduk cari tempat nyaman, wifi nyaman buat gue searching sama ngoding, belajar pemrograman untuk membuat aplikasi dan trik-trik untuk pembelajaran otodidak gue di bidang IT gitu. Nah di situ gue sampai ya kayak kurang lebih weekday tadi gue sampai ada mungkin sampai malam, sampai pagi, jam 1 pagi 2 pagi gitu. Nah untuk melakukan pembelajaran itu. Jadi ya gue bener, intinya gue di weekday ataupun weekend gue bener-bener yang namanya pakai waktu rehat sebaik mungkin gitu. Ya tentunya gue nggak bakal apa, nggak tentunya fokus ngoding gitu juga ya, pasti gue ada rehat lah, kayak makan ya mungkin apa dikit-dikit nonton gitu waktu makan. Jadi habis itu mungkin kalau misalnya agak agak apa ya, kan duduk terus kan ya, kayak capek ya. Nah gue ada biasanya tuh ya renggangin dulu badan, habis itu mungkin apa ada tiduran dulu mungkin kalau misalnya ada deket tempat yang emang bisa tiduran gitu, tapi bentar aja, habis itu nanti lanjut lagi. Jadi ya gue benar-benar yang namanya pakai waktu gue sebaik-baiknya gitu. Nah, sekarang kenapa gue tuh udah jauh-jauh dari Hali, udah buat belajar buat otodidak IT itu? Ya biar
kalau misalnya gua tuh udah di tingkat akhir, ya pada saat itu kan gua kan lagi semester 4 tuh. Nah, semester 4 ke semester 8 itu kan masih jauh kan ya, jaraknya ya. Masih lumayan jauh ya. Nah, jadi tujuan gua agar kalau misalnya gua udah di tingkat akhir atau mungkin ya udah lulus gitu, ya anggapan gue tuh masih belum dapat lah karir yang gue mau gitu di bidang IT. Setidaknya gue kalau belajar pun gue nggak bener-bener belajar dari nol gitu. Gue nggak belajar dari nol, tapi gue tinggal lebih kayak ulang-ulang lagi pelajarannya, eval lagi, review lagi, dan lebih praktek lagi gitu. Jadi gue nggak bener-bener bego dan nggak tahu apa-apa gitu soal ngoding-ngoding itu. Nah, dan alhasil ya emang terbukti gue bisa gitu. Pada waktu itu ya di semester 9, ya setelah semester 8 itu tingkat akhir itu gue bener-bener nggak belajar dari nol gitu. Gue tuh ya gue tahu apa yang diperlukan karena dari kegagalan interview sebelumnya. Ya gue udah ada interview dan udah ada tes gitu. Nah, gue pelajari itu kesalahan gue tuh apa. Oh, ternyata harus bisa ngoding, harus bisa algoritma, makanya gue ada belajar HackerRank, AlgoBase gitu ya. Habis itu oh ternyata perlu portofolio juga, makanya gue ada lamar ke magang dulu, sama ada project dosen dulu. Nah, gue pokoknya banyakin aja kegiatan-kegiatan yang magang, yang freelance gitu, sama gue kuatin lagi algoritma data structure gue gitu, kayak belajar soal-soal di HackerRank namanya, AlgoBase gitu. Nah, dari semua itu ya akhirnya gue nggak benar-benar belajar dari nol gitu pada saat itu, dan alhasil gue bisa dapat kesempatan magang di bulan September pada saat itu. Jadi gue kayak kurang lebih kayak cuma 3 bulan gue belajar review lagi, dan gue dapat magang di bulan September Oktober 2021. Terus pada 2022 gue dapat di salah satu perusahaan XL ya. Di situ gue sebagai IT engineer-nya sampai gue bisa berkarir sampai sekarang. Jadi ya terbukti gitu apa yang gue udah rencanain. Jadi gue nggak harus belajar dari nol, jadi gue udah adalah kemampuan dasarnya gitu. Nah, jadi apa aja yang gue udah lakuin pada sesi sebelumnya, gue lampirkan semua itu di CV dan portofolio gue. Nah, CV itu buat nunjukin kalau ini loh list pengalaman gue, kayak gue udah magang di sini, habis itu waktu kuliah gue atau kegiatan lainnya gue pernah ikut kepanitiaan ini dan organisasi ini. Tujuannya apa? Tujuannya biar gue tuh bisa nunjukin kalau oh gue tuh udah ada pengalaman kerja ternyata di bidang yang gue lamar ini, dan tentunya relevan. Dan kalau kegiatan organisasi dan kepanitiaan buat nunjukin kalau gue tuh bisa yang namanya itu tuh kerja sama tim dan komunikasi yang baik, agar bisa koordinasi tim dengan sesama tim member, terutama sama leadernya. Nah, gue lampirkan semua itu di CV. Nah, habis itu gue bikin juga portofolio gitu, buat nunjukin kalau oh ini loh bukti nyata gue kalau gue tuh udah bikin aplikasi web, udah bikin aplikasi mobile, sama gue ada bikin laporan yang ini loh yang udah kerjain. Nah, gue lampirkan itu semua tuh di portofolio. Waktu itu sih formatnya kayak PDF gitu ya per halaman. Jadi gue lampirin sertifikasi apa aja yang gue udah dapat pada tanggal segini, habis itu deskripsinya gini, sama aplikasi yang gue udah buat, deskripsinya gimana. Nah, gue lampirin situ, dan emang kalau kita punya portofolio emang lebih cepat malahan buat HRD atau ya mungkin user approach kita gitu. Jadi ya gitu, semua yang gue udah lakuin dari belajar sampai sekarang, dan bisa ada review gitu dan buat portofolio. Nah, itu gue pakai buat sekarang. Habis itu gue lamar, dan alhamdulillah di tahun awal 2022 gue bisa dapat pekerjaan awal gue di XL sebagai IT engineer. Habis itu gue ada beberapa kali pindah kantor yang lain, dan alhamdulillah sekarang di kantor terbaru gue sekarang bekerja di salah satu perusahaan tech di Singapura secara full remote. Yang sebelumnya sih XL tuh kerja hybrid ya, tapi ada juga setelahnya yang full WFO dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang gue udah bisa berkarir di bidang IT dari jurusan non komputer, dengan kerja secara remote di salah satu perusahaan tech di Singapura gitu, sebagai IT engineer di bidang IT. Jadi ya anything is possible. Jadi gua harap kalian bisa lakuin itu semua dalam hal belajar, dan
merapihkan CV dan portofolio kalian gitu. Di sini gue ngajak teman-teman bukannya harus ngorbanin kuliah ya. Gue mau ngajak teman-teman biar kalian tuh bisa mengimbangkan waktu antara kuliah atau kegiatan utama yang lu pada ngelakuin sama belajar otodidak di bidang IT itu. Kayak contoh, misalnya teman-teman di sini mungkin ada yang udah kerja atau mungkin di jurusan yang lain. Nah, misalnya kayak yang udah kerja itu lagi kerja di bidang lain. Nah, mau belajar otodidak IT, nah itu bisa banget. Asalkan ya konsisten dan bisa buat portofolio, nah itu bisa gitu. Lamar sebagai di IT engineer di bidang IT. Karena ada teman gue yang kasusnya kayak gitu. Nah, habis itu buat teman-teman yang mungkin istilahnya itu salah jurusan, yang mungkin agak jauh banget sama yang namanya coding-codingan, itu juga bisa banget switch karir ke bidang IT. Tapi ya gitu, kalian harus konsisten buat portofolio yang bagus dan belajar yang benar. Tapi jangan lupa juga untuk menyelesaikan kuliahnya gitu. Jadi harus imbang ya antara yang utama sama yang otodidak belajar di bidang IT ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue ceritain. Kalau teman-teman ada mau berbagi pengalaman atau cerita lainnya, atau mungkin request video, bisa tulis komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami agar bisa dapat info-info selanjutnya dan atau mungkin cerita dari kami yang selanjutnya. Dan see you next time. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.